Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratna Anggitasari. Saya pamong belajar di SPNF SKB Butuh. Saya bekerja sebagai pamong belajar sejak tahun 2021. Dalam rangka Hari Guru Nasional tahun 2025, saya mengikuti lomba apresiasi GTK pada kategori transformatif. Setiap kebiasaan hebat yang dilakukan secara konsisten akan menumbuhkan sebuah karakter yang baik di masa yang depan. Di SKB Butuh, kami melakukan pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Inilah praktik baik kami, panen karakter di SKB Butuh, implementasi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dalam kegiatan berkebun. Situasi yang saya hadapi dalam kegiatan ini yang menjadi latar belakang saya mengapa saya mengambil kegiatan ini. Yang pertama, karakteristik dari peserta didik paket C yang ada di SKB Butuh dominan adalah usia dewasa, di mana karakter mereka sudah lama terbentuk melalui pengalaman hidup dan keseharian mereka. Peran saya di sini sebagai pamong belajar mengarahkan pada pembiasaan yang baik demi mewujudkan karakter yang baik juga. Dilihat dari geografis, SKB Butuh memiliki lahan yang berpotensi untuk dimanfaatkan. Namun sejauh ini belum dimaksimalkan dalam hal pemanfaatannya, sehingga dalam hal ini saya berperan mengolah potensi tersebut menjadi salah satu sumber belajar. Kemudian yang ketiga, peserta didik paket C di SKB Butuh membutuhkan pembelajaran yang bermakna, tidak hanya berpusat pada kegiatan akademis, tapi mendapatkan kegiatan tambahan di luar jam belajar yang dapat mendukung keterampilan dan kecakapan hidup mereka. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, saya menghadapi beberapa tantangan. Yang pertama, saya perlu merancang kegiatan sedemikian rupa yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik paket C, dan memastikan kegiatan tersebut mengintegrasikan nilai-nilai dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kemudian, tantangan lainnya berasal dari kemampuan peserta didik dalam menggunakan teknologi. Karena dalam pengisian jurnal 7 kebiasaan anak Indonesia hebat nanti, saya perlu menyusunnya di mana langkah pengisiannya nanti akan lebih mudah bagi mereka mengisi. Sebelum kegiatan dilaksanakan, saya melakukan diskusi bersama rekan sejawat untuk merancang kegiatan berkebun yang akan dilakukan. Dalam kegiatan ini juga dibahas mengenai bagaimana nilai-nilai 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu dapat diintegrasikan pada kegiatan berkebun. Kemudian saya menyusun jurnal menggunakan Google Form. Lalu saya konversikan tautan tersebut ke dalam bentuk barcode yang dicetak dan ditempel di ruang kelas. Dengan demikian, peserta didik cukup memindai barcode tersebut untuk membuka dan melaporkan kegiatan mereka setiap hari. Dalam kegiatan pembelajaran diawali dengan menyampaikan tujuan agar peserta didik memahami makna dan arah dari kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian dijelaskan juga tentang nilai-nilai 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang akan diintegrasikan dalam kegiatan berkebun. Selanjutnya dijelaskan pula tentang langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan serta memperkenalkan jurnal yang akan diisi oleh peserta didik, yakni melalui pengisian belum menjelaskan bahwa dalam pengisian jurnal ini siswa dapat mengunggah video tentang penerapan kebiasaan mereka baik di rumah maupun di lingkungan sekolah. Peserta didik melakukan scan barcode jurnal, kemudian akan diarahkan ke pengisian Google Form,
di mana disitulah tempat mereka akan mencatat dan melaporkan kebiasaan yang telah dilakukan. Mereka mengunggah video atau foto kegiatan yang telah mereka lakukan baik di rumah maupun di lingkungan sekolah. Setiap peserta didik membiasakan diri untuk bangun lebih pagi, menata kembali tempat tidurnya, dan menyiapkan perlengkapan sekolah maupun perlengkapan berkebun yang akan digunakan nanti di SKB. Kebiasaan ini menumbuhkan rasa tanggung jawab, kemandirian, dan disiplin waktu dalam kehidupan sehari-hari. Setelah menyiapkan diri, mereka juga tak lupa melanjutkan dengan beribadah, sholat di rumah, membiasakan diri untuk mensyukuri nikmat kehidupan sejak di pagi hari. Sebelum kegiatan belajar dimulai di SKB, peserta didik juga melakukan doa bersama supaya dimudahkan dan dilancarkan dalam proses aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan. Ragam aktivitas berkebun juga memperkuat nilai-nilai karakter mulai dari disiplin, datang tepat waktu, dan menjalankan jadwal perawatan kebun secara teratur. Adanya nilai kerjasama, mengangkat tanam, membawa air, menanam secara berkelompok, kemudian adanya nilai tanggung jawab, di mana memastikan tanaman tumbuh sehat dan lahan tetap dalam keadaan bersih. Melalui kegiatan ini, peserta didik memahami bahwa berolahraga tidak selalu harus di lapangan ataupun pusat kebugaran, tetapi dapat dilakukan melalui kegiatan produktif seperti berkebun. Setiap gerakan sederhana seperti menggali, menanam, dan menyiram menjadi bentuk aktivitas fisik yang menyenangkan dan bermakna, karena dilakukan dengan tujuan menumbuhkan tanaman dan karakter. Setiap kali kegiatan berkebun, peserta diimbau untuk membawa bekal dari rumah. Kegiatan ini menumbuhkan kesadaran pentingnya asupan bergizi seimbang serta mengurangi kebiasaan membeli makanan di luar sekolah. Selain itu, kegiatan makan sehat diintegrasikan dengan kolaborasi lintas mata pelajaran guna untuk menumbuhkan kreativitas terhadap hasil kerja mereka sendiri. Dalam kegiatan berkebun, peserta didik tidak hanya diajak menanam, tetapi juga diajar cara memahami ilmu di balik proses tersebut. Kegiatan ini dilakukan dengan membaca buku dan sumber referensi lain untuk menumbuhkan rasa ingin tahu, kemampuan berpikir kritis, dan kebiasaan belajar. Kemudian dalam hal penerapan kebiasaan bermasyarakat ditunjukkan saat diskusi dengan teman kelompok, saling berbagi ilmu, maupun dengan interaksi langsung kepada masyarakat sekitar. Melalui kegiatan ini, belajar pentingnya berinteraksi dengan lingkungan sosial, menghormati orang yang lebih tua, dan saling berterima kasih kepada sesama dalam hal membantu proses pembelajaran mereka. Kegiatan berkebun memerlukan tenaga dan semangat yang optimal. Oleh karena itu, peserta didik diajak untuk memahami pentingnya istirahat yang cukup dan pola tidur yang teratur. Setelah seluruh rangkaian kegiatan dan pembiasaan dilaksanakan, kemudian saya menampilkan hasil dokumentasi jurnal yang telah diisi oleh para peserta didik. Melalui tampilan video dan foto kegiatan yang terekam dalam jurnal, terlihat jelas bagaimana perubahan perilaku dan kebiasaan positif yang mulai tumbuh pada diri peserta didik. Kegiatan ini sangat bagus sebagai pendukung program pemerintah 7. Kebiasaan Anak Indonesia Hebat yang dikemas sesuai dengan pendidikan nonformal. Kegiatan ini juga sebagai sarana pembentukan karakter yang menyenangkan, kontekstual, dan bermakna bagi peserta didik Kabupaten Sumba Barat, khususnya di SKB Boto Taliwang. Rangkaian kegiatan yang telah dilakukan memberikan dampak yang nyata bagi perubahan sikap, perilaku peserta didik Paket C di SKB Boto. Implementasi dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini dalam kegiatan berkebun menjadi bukti bahwa pembentukan karakter bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana.